teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Rosanti Citra Hadi. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, kelas 7D, akan menempuh tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Strategi Pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi segmentasi, pasar sasaran, dan positioning. Langsung saja untuk menyingkat waktu, pengertian segmentasi pasar adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan membagi pembeli atau konsumen pada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sehingga terjadi pengelompokan dengan ciri-ciri tertentu. Dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar adalah suatu pembagian pasar dalam kelompok-kelompok pasar yang lebih kecil, yang mana tiap kelompoknya memiliki karakteristik dan kebutuhan yang relatif tidak seragam, sehingga diperlukan produk dan baruan pemasaran yang berbeda pula. Selanjutnya, yang pertama, untuk meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik, setiap pembeli atau konsumen niscaya akan memperhatikan 4 hal yang krusial ketika memenuhi kebutuhannya, yaitu harga, kualitas, pelayanan, dan ketepatan waktu. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah, yakni dengan adanya marketing, segmentation, taktik pemasaran pasar homogen mampu lebih terarah, termasuk waktu menyusun harga, produk, distribusi, dan juga promosi. Yang ketiga adalah dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dengan adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan mampu melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas pemasaran sebelumnya. Yang keempat, dapat mengenal lawan perusahaan. Sesudah perusahaan tahu pembeli yang terdapat dalam segmen pasar, selanjutnya perusahaan juga mampu mengenal siapa saja yang termasuk kompetitor pada sebuah segmen yang sama. Selanjutnya, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah, membantu perusahaan dalam mengatur produk, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi, memudahkan perusahaan untuk mengatur budget, meningkatkan daya tarik konsumen, dan memperoleh posisi yang menguntungkan. Selanjutnya adalah syarat-syarat segmentasi pasar. Terukur, yakni mengelompokkan pasar wajib mampu diukur baik luasnya, besarnya, dan daya beli pembeli atau konsumen pada segmen pasar. Terjangkau, yakni segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan. Oleh karenanya, taktik pemasaran yang sudah dibentuk mampu dijalankan dan mampu menaruh pelayanan pada segmen pasar sebaik mungkin. Selanjutnya cukup besar, yaitu relatif akbar atau substansial. Sebagai akibatnya, mampu menaruh laba saat perusahaan menaruh pelayanan. Yang selanjutnya mudah dibedakan. Artinya, segmentasi pasar dapat dibedakan atau differentiable. Maksudnya, segmen yang sudah dikelompokkan tadi wajib atau mampu dibedakan secara jelas. Bisa dilaksanakan, yaitu segmentasi pasar mampu dilaksanakan atau actionable. Artinya, wajib dan mampu dilayani dan dijangkau asal daya perusahaan. Ketika melakukan sebuah segmentasi pasar, terdapat beberapa dasar pada pelaksanaannya, antara lain demografis, di mana dasar berdasarkan pengelompokan pasar mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ras, agama, dan sebagainya. Selanjutnya, segmentasi pasar dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Selanjutnya, segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapat konsumen. Selanjutnya, segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini membagi konsumen menurut ciri generik konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Dan segmentasi waktu khusus.
Segmentasi ini serius dalam pelaksanaan pemasaran dalam saat-saat tertentu. Seperti misal, bila Anda mempunyai bisnis fotografi, maka Anda bisa membuka stand-stand fotografi pada sekolah atau universitas yang sedang menyelenggarakan wisuda. Selanjutnya, pengertian targeting. Targeting adalah proses mengevaluasi dan memilih segmen setelah membentuk beberapa segmen yang mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda antara segmen yang satu dengan lainnya. Dilansir dari buku Marketing Plan dalam Bisnis 2017, karya Titi Wijayanti, targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Tujuan utamanya, kegiatan ini adalah untuk mempermudah mencapai segmen pasar yang ingin diraih dan memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen. Selanjutnya, produk positioning. Produk positioning ini merupakan keputusan seorang pemasar untuk mencapai citra merek tertentu yang terkait dengan persaingan dalam satu segmen pasar. Product positioning menjelaskan brand image secara eksplisit dan posisi produk dalam persaingan. Produk positioning mempunyai dampak yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Jika suatu produk gagal untuk menentukan posisi dalam persaingan, maka akan sulit bagi produk atau brand tersebut untuk melakukan penjualan dan sulit menarik kembali perhatian dari konsumen. Selanjutnya, pengertian evaluasi pasar. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pasar adalah tempat berkumpulnya berbagai pihak memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Pihak-pihak yang terlibat biasanya adalah pembeli dan penjual. Saat ini, pasar tak hanya berbentuk fisik, namun juga bisa berbentuk pasar virtual seperti pasar online yang sudah ramai di luar sana, di mana tidak ada kontak fisik langsung antara pembeli dan penjualnya. Jadi, lebih membuat para pembeli tertarik dan lebih mudah dilakukan. Pada saat mengevaluasi pasar, perusahaan harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, ukuran dan pertumbuhan pasar. Perusahaan akan menganalisa ukuran dan pertumbuhan segmen, kemudian memilih segmen yang memberikan peluang terbaik. Pertama-tama, perusahaan harus mengumpulkan dan menganalisa data terakhir penjualan segmen saat ini, tingkat pertumbuhan dan laba yang diharapkan dari berbagai segmen. Yang kedua, daya tarik struktur segmen. Perusahaan harus meneliti sejumlah faktor struktural utama yang mempengaruhi data tarik segmen dalam jangka panjang. Bisa dicontohkan, daya tarik segmen berkurang bila segmen itu telah memiliki banyak pesaing yang kuat dan agresif. Keberadaan banyak pengganti yang nyata atau yang potensial bisa membatasi harga dan keuntungan yang dapat diambil dari suatu segmen. Yang ketiga atau yang terakhir, tujuan dan sumber daya perusahaan. Sekalipun sebuah segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat serta jarak kurang menarik, perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan tujuan sumbernya sendiri dalam hubungannya dengan suatu segmen. Tuan posisi pro dan persepsi. Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan serta nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan dalam suatu segmen memahami dan menghargai kedudukan perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Ada beberapa cara untuk positioning dikembangkan. Yang pertama, positioning berdasarkan perbedaan produk, berdasarkan manfaat produk, berdasarkan pemakaian, berdasarkan kategori produk, berdasarkan kepada pesaing, kepada melalui imajinasi, berdasarkan masalah. Baik, sekian penjelasan materi saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.